Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UPPPG tahun 2024 dalam bentuk soal terbaru yaitu SJT dan PCK. Kali ini kita akan bahas pada part ke-8 tentang merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan bedah dulu kisi-kisinya baru kita akan bahas soal-soalnya. Kisi-kisi yang kita bahas pada kali ini adalah pada kompetensi kelulusan yaitu PPG 2 tentang mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran dan juga indikator Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah tujuan pembelajaran, kemudian nanti baru kita bahas tentang merumuskan indikator. Baik, kita langsung saja untuk membahas soal pertama. Pak Abdi mengajar pada indikator menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Maka tujuan pembelajaran yang tepat adalah titik-titik. A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Kemudian yang E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini kita langsung saja mencoba mengelaborasi bagaimana sih cara kita membuat atau merumuskan tujuan pembelajaran. Itu yang paling penting menjadi ilmu kita bersama Bapak Ibu Guru. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada urutannya. Urutannya adalah yang pertama yaitu C yang disebut dengan conditioning. Conditioning. Kemudian berikutnya adalah audience. Audience di dalam pembelajaran itu ada siswa, Bapak Ibu, atau kalau sekarang disebut dengan peserta didik. Kemudian setelah audience itu ada behavior. Nah, behavior ini biasanya itu kita samakan dengan indikator ataupun KD yang disajikan. Kemudian yang terakhir adalah degree. Degree itu merupakan pernyataan atau untuk memvalidasi. Misalkan siswa mampu menentukan volume kubus. Nah, maka di degree-nya itu dengan benar. Nah, itu namanya degree. Conditioning itu merupakan pengondisian Bapak Ibu Guru. Nah, ciri dari conditioning itu adalah biasanya di dalam RPP yang kita buat itu biasanya menggunakan kata setelah itu terlebih dahulu ya. Setelah kemudian melalui kemudian yang penting itu ada aktivitas pengondisian Bapak Ibu Guru. Nah, yang sering kita gunakan di dalam RPP yang kita sering buat, kita sering menggunakan kata setelah dan melalui. Nah, maka tipsnya nanti Bapak Ibu Guru cari saja kata setelah dan melalui ini ya. Nah, kalau di dalam pilihan jawaban ini ada 3 kata setelah Bapak Ibu Guru yaitu A, B, dan E. Maka untuk jawaban C itu otomatis salah ya. Karena di sini yang didahulukan adalah siswa atau audiens. Nah, kalau audiens yang didahulukan otomatis salah. Karena audiens itu setelah pengondisian dulu. Baik, kemudian untuk jawaban D kenapa salah? Menjelaskan kondisi operasi sistem. Nah, kalau menjelaskan kondisi operasi sistem ini sudah termasuk ke dalam behavior. Nah, kalau behavior yang terlebih dahulu, maka itu salah Bapak Ibu Guru ya. Oke, jadi di sini ada 3 kemungkinan jawaban yang tepat, itu antara A, B, dan E. Kita lihat untuk jawaban A.
setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Nah, ini merupakan conditioningnya Bapak Ibu guru ya. Kemudian siswa ini adalah audience. Nah, kalau sesuai dengan urutannya, ini sudah sesuai Bapak Ibu guru untuk audiensnya. Kemudian di sini dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, kalau kita lihat di behavior ini, namanya behavior Bapak Ibu guru ya. Kalau kita lihat behaviornya, apakah ini cocok atau tidak? Ternyata behavior ini tidak cocok Bapak Ibu guru dengan yang ada di dalam indikator, ya. Nah, seharusnya di sini cukup sampai dengan pernyataan perangkat keras saja baru dia tepat. Nah, letak salahnya di jawaban A adalah di behavior yang terlalu melebar pembahasannya. Dan juga di jawaban A itu tidak ada degree-nya. Oleh sebab itu, maka jawaban A ini kita eliminasi. Kemudian jawaban B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini sudah sesuai Bapak Ibu guru untuk conditioningnya itu pertama kali ya di sini ya. Oke. Kemudian siswa di sini adalah audience, oke. Karena di dalam belajar itu audiensnya adalah siswa, bukan orang lain ya, bukan guru, bukan kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk behaviornya adalah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, behavior itu Bapak Ibu guru harus disesuaikan dengan indikatornya. Nah, ini sudah sesuai dengan indikator. Kemudian di sini ada degree-nya. Nah, kalau di sini menjelaskan, maka siswa itu menjelaskan dengan benar atau dengan baik. Nah, kalau menjelaskan maka itu dengan benar. Nah, kalau menggunakan kata baik di degree itu biasanya mengukur aspek sikap. Nah, karena di sini yang diukur adalah aspek pengetahuan, maka kita menggunakan dengan benar. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban B. Kemudian untuk jawaban E, kenapa salah? Mari kita akan bahas. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah, untuk yang conditioningnya sudah tepat Bapak Ibu guru, tetapi di sini tidak ada audiensnya. Maka jawaban E itu otomatis salah. Bapak Ibu jangan lupa mengikuti bimbel UPPCK kami yang kami laksanakan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 7 Maret tahun 2024. Pembahasan soal yang kami bahas adalah pembahasan soal terakurat sesuai dengan UPPCK dan SJT. Pembahasan soal melalui Zoom langsung Bapak Ibu guru. Nanti kita akan Zoom melalui tatap muka langsung ya, melalui Zoom-nya. Kemudian untuk cara pendaftaran, silakan Bapak Ibu guru daftar dengan cara ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti, pertama 10 pertemuan, gratis e-booknya, gratis studi kasus, gratis 11 tryout. Kemudian yang kelima, gratis 10 video rekaman bimbel. Yang keenam, gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, jadi ada 6 fasilitas yang Bapak Ibu guru dapatkan nanti melalui bimbel kami. Kemudian, ini bisa diikuti oleh semua guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan juga SMA. Biayanya hanya 200.000 saja. Pembahasan di sini Bapak Ibu guru sangat mudah dipahami. Itu sesuai dengan hasil survei yang kami berikan kepada teman-teman yang sudah mengikuti bimbel kami. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja bahas soal yang kedua di sini, kompetensi kelulusan PPG 2. Sama dengan yang tadi ya. Yang kita bahas kali ini adalah merumuskan indikator Bapak Ibu guru ya. Itu yang akan kita bahas, yaitu merumuskan indikator. Nah, jadi di dalam satu kompetensi kelulusan itu Bapak Ibu guru lebih dari satu yang akan perlu Bapak Ibu guru kuasai. Nah, oleh sebab itu sangat penting sekali Bapak Ibu guru untuk mengikuti program bimbel kami. Baik, kita bahas soal yang kedua di sini. Pak Lukman, guru kelas 5, dia mengajar matematika pada KD, menjelaskan penyajian data yang terkait dengan diri siswa dan membandingkannya dengan data lingkungan sekitar dalam bentuk tabel, daftar, gambar, diagram, grafik batang, dan grafik garis. Rumusan indikator yang tidak sesuai dengan KD tersebut, apakah A. Mendefinisikan makna penyajian data dalam bentuk tabel, B. Mendefinisikan perbedaan grafik batang dan grafik garis, C. Mendefinisikan makna penyajian data dalam bentuk gambar, yang D. Mendefinisikan makna penyajian data dalam bentuk diagram,
yang E mendefinisikan makna penyajian data dalam bentuk grafik gambar. Jadi jawaban yang tepat yang mana menurut Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu guru, ketika pertanyaannya terkait dengan rumusan indikator, maka indikator yang kita buat itu harus kita sesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Jadi tidak boleh melenceng dari kompetensi dasar Bapak Ibu guru. Nah, kalau kita perhatikan di sini permintaannya adalah atau pertanyaannya yaitu rumusan indikator yang tidak sesuai, berarti yang kurang tepat atau kecuali yang akan kita tentukan di sini Bapak Ibu guru. Nah, maka Bapak Ibu guru harus tetap ingat nih KD yang perlu Bapak Ibu guru turunkan menjadi indikator. Nah, KD-nya adalah menjelaskan penyajian data yang terkait dengan diri siswa dan membandingkannya dengan data lingkungan sekitar dalam bentuk tabel, daftar gambar, diagram, grafik batang, dan juga grafik garis. Baik, tentu untuk soal ini kita akan harus sesuaikan dengan kompetensi dasar yang disajikan atau KD yang disajikan. Baik, untuk yang A, mendefinisikan makna penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita perhatikan mendefinisikan itu artinya nanti siswa mampu menjelaskan. Maka ini sudah sesuai dengan KD-nya. Makna penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, di sini adalah tentang bentuk tabel, Bapak Ibu guru. Apakah ada dalam bentuk tabel di dalam kompetensi dasarnya ada ternyata Bapak Ibu guru ya, maka jawaban A ini sesuai. Kemudian jawaban B, mendefinisikan perbedaan grafik batang dan grafik garis. Mendefinisikan perbedaan berarti siswa itu mampu menjelaskan apa sih bedanya kita menyajikan data dalam bentuk batang dan garis. Baik, berarti untuk jawaban B ini apakah ada grafik batang? Di dalam soal ini grafik batang itu ada Bapak Ibu guru di KD-nya. Maka ini sesuai. Kalau grafik garis apakah ada? Ternyata ada Bapak Ibu guru, maka untuk jawaban B itu sesuai. Kemudian untuk jawaban C, mendefinisikan makna penyajian data dalam bentuk gambar. Nah, apakah ada penyajian data dalam bentuk gambar? Kalau kita perhatikan di dalam KD-nya di sini ternyata ada Bapak Ibu guru. Maka untuk jawaban C itu sesuai. Kemudian untuk jawaban D, mendefinisikan makna penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, apakah ada dalam bentuk diagram? Ternyata di sini ada Bapak Ibu guru. Maka untuk jawaban yang D ini otomatis sesuai. Kemudian untuk jawaban E, mendefinisikan makna penyajian data dalam bentuk grafik batang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah di dalam KD-nya itu ada penyajian data dalam bentuk grafik gambar? Ternyata tidak ada Bapak Ibu guru. Yang ada itu hanya gambar dan grafik garis serta grafik batang. Tidak ada dalam bentuk grafik gambar. Karena di sini yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai, maka hanya jawaban E saja yang tidak sesuai. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang E, Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru, bagi yang berminat mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu guru WhatsApp ke 081 803 358 023. Selain kami ada program bimbel Bapak Ibu guru, kami juga menyediakan dalam bentuk soal atau kumpulan soal yang ada kunci jawaban serta pembahasannya, yaitu dalam bentuk e-book Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa pesan ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.